Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai keintiman dan keterbukaan antara orang tua dan anak yang beranggotakan Yasinta Nur Laila Safa, Abiyu Ashikarul Haq, Nur Anissa MJ, Aldin Deva M, Pandanwangi S, Miftahul Ulum, dan Arum Wikoyati. Definisi keintiman akan dibacakan oleh Ashikarul. Definisi keintiman menurut Erikson mendefinisikan keintiman sebagai perasaan saling percaya, terbuka, dan saling berbagi dalam suatu hubungan. Al-Forsky juga menyatakan bahwa kemampuan keintiman meliputi kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang intim atau akrab yang biasanya terlihat dalam bentuk kedekatan, penghargaan terhadap individual, keterbukaan, komunikasi, tanggung jawab hubungan, timbal balik, komitmen, dan seksualitas. Leifinger mendefinisikan keintiman sebagai proses dari dua orang yang saling memberikan perhatian sebebas mungkin dalam pertukaran perasaan, pikiran, dan tindakan. Secara umum, keintiman dalam hal ini meliputi perasaan, penerimaan, kedekatan, komitmen, dan kedekatan dari dua belah pihak. Feldman menegaskan bahwa keintiman sebagai proses di mana seseorang mengkomunikasikan perasaan dan informasi penting mengenai dirinya dan orang lain kepada orang lain melalui proses keterbukaan diri. Newman lebih menyoroti keintiman sebagai kemampuan untuk memberikan dukungan, terbuka, dan mempunyai hubungan yang dekat dengan orang lain tanpa takut kehilangan identitas diri dalam prosesnya. Berdasarkan definisi di atas, maka kita bisa menyimpulkan dan bisa menggarisbawahi bahwa keintiman adalah sebuah kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan akrab dengan orang lain, saling terbuka, saling mendukung, saling menerima, dan sehingga memunculkan komitmen dalam hubungan tersebut. Al-Forsky memaparkan 3 kriteria utama yang menentukan keintiman. Yang pertama, ada tingkat di mana individu terlibat dalam persahabatan dengan pria dan wanita. Yang kedua, ada individu tersebut terlibat atau sudah terlihat dengan komitmen yang dibangun melalui hubungan. Yang ketiga, ke dalam atau kualitas dari hubungan persahabatan atau cinta. Yang selanjutnya adalah definisi keterbukaan. Keterbukaan atau openness merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal. De Vito mengatakan bahwa sebuah keterbukaan mengacu pada setidaknya 3 hal, yaitu komunikator antar pribadi yang efektif harus terbuka kepada partnernya, kesetiaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang, serta adanya tanggung jawab terhadap pikiran dan perasaan yang dilontarkan. Adapun menurut De Vito, indikator keterbukaan diri meliputi 1. Untuk kesediaan untuk mengungkapkan identitas diri. 2. Kesediaan mengungkapkan sisi diri terlepas dari identitas diri yang akan diukur melalui kemampuan untuk mengungkapkan sikap, pikiran, perasaan, dan ekspresi. 3. Kesediaan untuk menerima orang lain apa adanya yang akan diukur melalui indikasi penerimaan yang lain apa adanya. 4. Kesediaan untuk mendengarkan dan memahami masalah pribadi seseorang. 5. Tingkat keluasan atau breadth yang akan diukur dari luas sempitnya jenis topik yang dikomunikasikan kepada seseorang. Selanjutnya, hubungan relasi orang tua dengan anak. Hubungan antara orang tua dengan anak akan tetap bertahan lama apabila ada hubungan yang tetap, kasih sayang timbal balik yang cukup tinggi, dukungan sosial dan bantuan yang nyata, serta adanya kesepakatan nilai-nilai, keyakinan, dan opini. Dalam perspektif
Dalam perspektif psikologi, hubungan antara orang tua dengan anak dijelaskan dalam teori kelekatan atau attachment theory, sebagaimana dijelaskan John Bowlby, bahwa perilaku pengasuhan akan berpengaruh pada hubungan orang tua dan anak, karena di dalamnya ada ikatan emosi yang terjadi pada hubungan orang tua dan anak. Dalam teori penerimaan dan penolakan orang tua, parental acceptance rejection theory, sebagaimana yang dicetuskan oleh Rohner, penerimaan dan penolakan orang tua akan membentuk dimensi kehangatan dalam pengasuhan dan afeksi antara orang tua dan anak. Begitu juga sebaliknya. Hinda mengemukakan tentang beberapa prinsip pokok dalam hubungan anak. Pola interaksi akan bentuk suatu hubungan dalam suatu waktu. Hubungan ini bersifat timbal balik yang bisa dilihat dari tingkat keseringan dan kedalaman topik. Next. Kontribusi mutual dalam hubungan ini ada sumbangan yang diberikan oleh masing-masing. Contohnya, anak yang patuh kepada orang tua dan orang tua yang menyayangi anaknya. Keunikan adanya perbedaan pola komunikasi antara orang tua dan anak dalam berkomunikasi dan tidak bisa dihubungkan oleh keluarga lain. Pengharapan masa lalu, adanya interaksi dengan anak sedari bayi membuat pengalaman tersebut dibahas pada interaksi sesudahnya. Antisipasi masa depan, interaksi orang tua dengan anak bersifat kekal, masing-masing membangun pengharapan yang dikembangkan dalam hubungan keduanya. Pola komunikasi antara orang tua dengan anak diantaranya dipengaruhi oleh gaya komunikasi yang diperankan oleh orang tua dan anak itu sendiri. Campbell 2005 mengemukakan 3 jenis gaya komunikasi yang digunakan orang tua dan anaknya, yaitu yang pertama adalah gaya asertif. Asertif merupakan tindakan yang menampilkan keberanian secara jujur dan terbuka menyatakan kebutuhan, perasaan, dan pikiran-pikiran dengan apa adanya, mempertahankan hak pribadi, serta menolak permintaan-permintaan yang tidak masuk akal, termasuk tekanan yang datang dari figur otoritas dan standar-standar yang berlaku pada suatu kelompok. Yang kedua adalah gaya non-asertif. Gaya non-asertif lebih menunjukkan pada perasaan takut dan bimbang, mengingkari diri, serta lebih memberikan keuntungan kepada orang lain. Perilaku ini mengesampingkan diri sendiri dan bahkan membiarkan orang lain untuk mendominasinya. Yang ketiga adalah gaya agresif. Gaya ini menyatakan perasaan dan harga diri dengan berjuang untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak adil atau berbuat curang. Orang-orang dengan gaya ini berasumsi bahwa dirinya lah yang paling benar, sehingga pelakunya cenderung berisi permusuhan dan kesombongan. Nurtanio 2009. Contoh kasus keintiman dan keterbukaan dalam komunikasi interpersonal antara anak dan orang tua. Orang tua sebagai hubungan terdekat anak harus bisa mencontohkan hal yang baik kepada anak-anak. Setiap orang tua pastinya mempunyai pola komunikasi berbeda-beda, seperti contoh orang yang memberi aturan ketat kepada anaknya. Aturan yang diterapkan tanpa ada diskusi dengan anaknya, maka akan cenderung tidak membuka kesempatan bagi anaknya, sehingga anaknya kurang ingin membuka kepribadian kepada orang tua, dan akan membuat anak akan menjadi pendiam dan berperilaku penurut. Dalam kasus tersebut, orang tua akan kesusahan apa yang diinginkan oleh anaknya, yang dapat menyebabkan keterbukaan dan keintiman atau keakraban seorang anak terhadap orang tuanya menjadi tertutup dan berjarak. Selanjutnya adalah solusi. Solusinya yang pertama, jangan memaksakan keinginan anak. Berilah rasa kenyamanan untuk anak sehingga anak bisa lebih terbuka dengan orang tuanya.
Kedua, jangan main hakim sendiri. Lebih baik orang tua memberikan semangat dan motivasi untuk anak menjadi lebih baik. Ketiga, luangkanlah waktu untuk ngobrol dan me time dengan anak. Keempat, berikanlah contoh yang baik untuk anak. Yang kelima adalah saling berbagi pendapat antar keduanya. Oke, terima kasih. Pause dulu, Cak. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.